warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurhayati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 13 Poliang Utara, Kabupaten Bombana. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yusrawati SPD. Beliau mengajar mata pelajaran seni budaya. Assalamualaikum Bu Yusra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Oke, sebelum nantinya saya akan melakukan supervisi kelas pada mata pelajaran seni budaya. Pada percakapan kali ini tujuan dari observasi yaitu saya akan mengamati dan menilai Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian tujuan percakapan observasi kita kali ini adalah sebagai langkah awal persiapan awal nantinya Ibu merasa lebih percaya diri dan lebih mantap lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas ya Bu. Ya. Adapun pertanyaan saya, pertanyaan praobservasi kali ini, yang pertama, pada saat nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu itu seperti apa? Ya baik Bu. Jadi berdasarkan dari rencana pembelajaran yang saya buat ini ada 5 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan seni lukis dengan membaca buku atau mendengarkan penjelasan dengan cermat. Oke, baik Bu. Kalau saya mencermati tadi berarti ada 5 tujuan pembelajaran Ibu ya, yang akan Ibu capai pada pembelajaran nanti di kelas. Oke. Terus area pengembangan yang akan Ibu kembangkan pada saat pembelajaran itu apa saja Bu? Ya ada 2 Bu. Yang pertama itu adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Pengetahuan itu Bu, diharapkan siswa menjelaskan pengertian seni lukis dan mengidentifikasi tema dan aliran seni musik. Terus untuk keterampilannya, siswa diharapkan mampu berkarya seni lukis atau menggambar seni lukis berdasarkan tema atau aliran seni lukis. Oke, berarti ada 2 area pengembangan yang nantinya akan Ibu lakukan di kelas ya Bu ya, pada saat pembelajaran, yaitu area pengetahuan dan juga area keterampilan seperti itu Bu ya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, kira-kira rencana atau rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas itu terkait dengan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran maupun metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas itu seperti apa Bu? Baik Bu, yang pertama ini adalah strateginya. Mungkin saya akan lakukan strategi pembelajaran berinferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan kemudian saya akan membagi beberapa kelompok berdasarkan jumlah siswa yang ada sesuai kemampuan dan keaktifan siswa Bu. Terus modelnya saya gunakan di sini Bu, model discovery learning atau memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif. Terus metodenya Bu, mungkin metode yang saya terapkan itu diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi saya sudah mendengarkan bagaimana nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya, terkait dengan strategi. Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, berarti pembelajaran yang memperhatikan profil belajar murid atau kesehatan murid ya Bu. Kemudian Ibu juga akan mengintegrasikan pada pembelajaran emosionalnya ya, seperti itu. Oke, kemudian tadi saya mendengar untuk model pembelajaran, Ibu akan menerapkan pembelajaran discovery learning, kemudian dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, Bu. Kemudian kalau dari segi media pembelajaran itu kira-kira media apa saja yang akan Ibu gunakan nanti pada saat pembelajaran ini? Ya, insya Allah saya akan menggunakan media. Yang pertama itu adalah laptop, terus yang kedua infocus, bahan ajar seperti PowerPoint dan LKPD. Oke, baik sekali ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan media pembelajaran berupa slide PowerPoint maupun LKPD pada saat pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Oke, Bu, kira-kira kapan nih Bu kita
bisa melaksanakan observasi kelas, artinya di hari apa, kemudian jam keberapa, ya seperti itu, di kelas berapa. Oh, iya. Jadi kebetulan Bu, saya punya jadwal seni budaya itu di hari Kamis, jam ke-4 sampai ke-6 di kelas 9B. Oke, hari Kamis di jam 4 dan 5, 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran, 4, 5, 6 ya, 2 jam pelajaran. Oke Bu, nanti kita akan ketemu di hari Kamis dalam kegiatan observasi kelas dengan persiapan-persiapan yang nantinya sudah Ibu persiapkan. Nantinya saya akan menilai dan melihat bagaimana, kemudian mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas pada saat pembelajaran ya Bu ya. Oke, baik Bu, mungkin yang terakhir, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan pra-observasi kali ini Bu? Ya, jadi yang saya dapatkan dari percakapan ini yaitu mungkin saya akan lebih mantap mempersiapkan apa-apa yang akan diperlukan nanti di dalam observasi, baik itu medianya, bahan ajarnya, atau metode mengajarnya harus lebih dipersiapkan lagi. Oke, jadi melalui percakapan ini nanti Ibu sudah bisa mempersiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Itu ya Bu? Ya. Oke, nanti kita akan ketemu berarti di hari Kamis pada 3 JP atau 3 jam pembelajaran ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah, demikian percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan, dan kita akan ketemu lagi pada observasi kelas di hari Kamis, kemudian dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar seni budaya. Tapi sebelumnya kalian siapkan dulu untuk kita berdoa bersama-sama. Semua sudah siap? Siap. Doa dimulai. Doa selesai, semuanya berdiri. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu periksa kehadiran dulu ya. Alvin Inata, Angga M. Purnama. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin adakan sedikit speaking atau yang sudah kita tadi pelajari. Kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabannya apa ya? Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Hai, kurang semangat. Kita udah selamat pagi. Pagi, luar biasa. Jadi masih semangat ya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang Ibu perlihatkan dulu beberapa gambar. Perhatikan dengan baik. Ya. Ini adalah contoh lukisan, karena sekarang kita akan belajar tentang seni lukis. Jadi ini adalah beberapa contoh lukisan. Nanti kita pelajari tentang gaya lukisan atau alirannya beserta temanya. Nah, kemudian selanjutnya, ini juga ya. Jadi ada beberapa di sini. Sebelum kita lanjut di materi kita yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Untuk kesempatan ini kita belajar tentang seni rupa pada kelas 9 di bab 1, yang itu adalah seni lukis. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini setelah kita belajar seni lukis, Ibu mengharapkan kalian bisa menjelaskan
materi. Jadi semua kelompok atau semua anggota kelompok harus aktif ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok pertama, jelaskan pengertian seni lukis, tuliskan tema berkarya seni lukis beserta contohnya, identifikasikan aliran-aliran atau gaya seni lukis, tuliskan bahan dan alat yang digunakan dalam berkarya seni lukis beserta penjelasan. Jawaban nomor 1, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari gambar, biasanya memiliki keunikan atau identitas tersendiri. Identitas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya teknik, bahan serta bentuk karya seni tersebut. Nomor 2, manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya seorang pelukis yang melukis dirinya sendiri. Manusia dengan manusia lain. Dengan seorang pelukis yang menggambar atau melukis orang lain. Manusia dengan alam sekitarnya. Contohnya seorang pelukis yang menggambar alam sekitarnya. Manusia dengan aktivitasnya. Contohnya seorang pelukis yang menggambar aktivitas seseorang. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada, mengerti semua? Tepuk tangan untuk kelompok Kemudian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, itulah tadi paparan hasil diskusi kelompok yang telah kalian lakukan pada pagi hari. Jadi, paparan yang terbaik diberikan kepada kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ibu tarik kesimpulan bahwa seni lukis, ya, pengertian dari seni lukis itu adalah suatu pengembangan. Kita akan praktek seni lukis pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk itu pertemuan kali ini cukup sekian ya. Pertemuan kali ini cukup sekian. Dan Ibu harap apa yang dipelajari pada kesempatan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini pada kegiatan pasca observasi dengan saya Latifah Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 13 Korea Utara. Dan saya saat ini masih ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yusrawati SPD sebagai guru yang saya observasi. Assalamualaikum Bu Yusra. Bagaimana Bu kabarnya hari ini, masih semangat? Ya, alhamdulillah baik dan semangat. Semangat ya Bu, alhamdulillah. Kali ini Bu kita ketemu lagi dalam kegiatan pasca observasi ya Bu, di mana tadi saya sudah melakukan observasi di kelas, melihat dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, bagaimana perasaan Ibu Yusra ketika sudah diobservasi? Ya, jadi begini Bu ya, jujur saja namanya diobservasi, kita dilihat oleh kepala sekolah maupun rekan sejawat, pasti ada rasa sedihnya Bu. Tapi alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Oke, intinya dapat berjalan dengan lancar walaupun hidup ya. Oke. Mungkin Ibu bisa menceritakan kembali ya Bu, area pengembangan yang tadi Ibu lakukan di kelas, kemudian
langkah-langkah pembelajaran yang tadi Ibu sudah laksanakan ketika disertasi. Jadi area pengembangannya itu ya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan itu diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian seni lukis, dapat mengidentifikasikan tema, gaya dan aliran seni lukis, serta bisa mengidentifikasikan bahan dan alat yang digunakan dalam berkarya seni lukis. Kemudian keterampilannya mungkin Ibu siswa mampu berkarya seni lukis dengan bahan dan alat yang mudah didapat di sekitar kita. Terus tahapan itu ya, yang pertama itu saya membuat rencana pembelajaran, kemudian membuat PPT-nya. Itu saja. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang tadi Ibu lakukan di kelas yaitu area pengembangan untuk aspek pengetahuan dan keterampilan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran tadi yang dilakukan di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun dalam RPP ya Bu ya. Oke, kira-kira Bu sejauh mana pengembangan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi? Ketika Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau belum? Seperti apa? Kalau menurut saya Bu mungkin berjalan dengan baik, cuma terdapat beberapa kekurangan. Mungkin ya kekurangan yang baik mungkin dari kompetensi saya, kalkulasi aktifnya juga anak-anak dalam siap belajar dalam belajar. Oke, jadi Ibu merasakan masih ada Iya. kekurangan ya Bu Iya. ya, terutama dari segi peserta didiknya. Iya. Artinya Ibu tadi mungkin melihat peserta didik itu masih ada yang kurang aktif, Iya. masih ada yang istilahnya temannya mengerjakan secara berkelompok, masih ada yang aktif seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Kira-kira dengan kekurangan yang ada atau kendala yang ada itu Bu, bagaimana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi atau mungkin untuk mengantisipasi kendala tersebut? Mungkin nanti di pembagian kelompoknya supaya atau tata cara dari belajar kelompoknya, karena tadi mungkin itu Bu ada beberapa siswa mungkin karena tidak diberikan tanggung jawab kepada teman-temannya seperti dia terlihat acuh. Jadi kedepannya akan dibagi kelompok sesuai keaktifannya masing-masing. Oke, seperti itu ya Bu. Jadi untuk rencana ke depan itu Ibu akan melakukan pembagian kelompok itu lebih diselektif lagi. Iya, Artinya mungkin iya. Ibu akan memperhatikan lebih di gaya belajarnya. Iya, Bu, iya, ya. Ya, karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan peserta didik itu dibagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang visual mungkin, Iya. kemudian ada yang kinestetik, dan ada juga yang auditori. Itu mungkin rencana untuk pembelajaran ke depannya ya Bu. Oke, Bu. Seperti itu, Bu. Kalau menurut Ibu itu kira-kira Bu kapan Ibu bisa laksanakan rencana yang sudah Ibu persiapkan itu Bu nanti? Nah, mungkin di semester ini bisa kita persiapkan diri, mungkin lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan rencana pembelajaran dan mempersiapkan apa saja yang bisa menarik minat belajar siswa. Oke, jadi secepatnya ya Bu Iya, ya, secepatnya. apalagi ini kan kalau dilihat baru awal-awal semester, Iya. biasanya kalau awal-awal semester itu peserta didik itu luar biasa semangat, kemudian juga gurunya itu semangat kalau harus libur ya Bu ya. Iya. Oke, jadi nanti Bu saya sudah tidak sabar untuk ngobrol-ngobrol lagi kita di lain waktu, ingin melihat bagaimana rencana yang Ibu sudah rencanakan ini Ibu terapkan dan bagaimana hasilnya ya Bu ya. Iya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Bisa ya Bu ya? Bisa, insya Allah. Oke, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Bismati atas waktunya. Demikian tadi percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan, dan ini semua sebagai rangkaian observasi supervisi akademik, mulai dari percakapan pra observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.